Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga kita masih bisa ada sampai pada saat ini dengan tubuh yang kuat dan diberkati. Terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk datang pada saat ini dan telah mengizinkan saya untuk melaksanakan sidang skripsi pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Sandre M, NIM 17043-021 dengan judul skripsi Evaluasi Akuntansi Kepelakuan terhadap pengambilan keputusan manajemen pada kantor pengelola Meeting Point. Adapun pokok bahasan saya pada saat ini yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, bab 1 latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang. Dalam dunia modern saat ini, akuntansi dengan berbagai bidangnya telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, serta memiliki dampak dan pengaruhnya yang begitu nyata saat ini. Akuntansi semakin diperlukan oleh semua sektor bidang. Hal ini semakin terlihat dengan keterlibatan ilmu akuntansi yang tidak hanya berfokus pada keuangannya saja, melainkan juga pada aspek keperlakuan yang berkaitan dengan pribadi seseorang atau individu itu sendiri. Perilaku seseorang yang ikut berpengaruh pada data-data akuntansi serta pada pengambilan keputusan manajemen dalam menjalankan perusahaan. Meeting Point Politeknik merupakan salah satu tempat yang dikembangkan dan dikelola oleh PT 3 Karyawenang dengan unit usahanya bergerak di bidang properti. Hubungan atau kaitan keduanya yaitu Meeting Point Politeknik merupakan tempat untuk menjalankan usaha tersebut, sedangkan PT 3 Karyawenang merupakan kantor pusatnya. Nah, dalam latar belakang ini ada juga yang menjadi rumusan masalah, yaitu dalam menjalankan aktivitas perusahaan, seringkali terjadi masalah-masalah yang diakibatkan oleh perilaku karyawan dalam pengambilan keputusan manajemen. Masalah yang sering dialami oleh karyawan adalah pencatatan laporan keuangan serta tanda terima sementara. Hal ini dikarenakan oleh perilaku yang kurang teliti dalam membuat TTS atau tanda terima sementara serta menginput data akuntansi sehingga penyajian informasi akuntansi tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang dapat berdampak terhadap pengambilan keputusan. Selanjutnya, rumusan masalah. Menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana perilaku, sikap, serta motivasi dalam pengambilan keputusan manajemen. Sedangkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perilaku, sikap, serta motivasi terhadap pengambilan keputusan manajemen. Dan menjadi manfaat penelitian, yang pertama bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu pendalaman ilmu serta menambah wawasan tentang akuntansi keperlakuan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan saran bagi manajemen dalam hal pengambilan keputusan. Yang ketiga, bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai dasar penelitian selanjutnya. Bab 2 atau pokok bahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka atau landasan teori. Dari penelitian ini yaitu yang pertama, pengertian akuntansi kepelakuan, kedua, perspektif berdasarkan perilaku manusia, yang ketiga, pengertian dan bentuk-bentuk perilaku, yang keempat, pengertian sikap, yang kelima, pengertian motivasi, yang keenam, pengertian keputusan, yang ketujuh, dasar-dasar pengambilan keputusan, yang kedelapan, proses pengambilan keputusan, yang kesembilan, faktor-faktor pengambilan keputusan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi bagi penulis dalam membuat penelitian ini. Selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga,
yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian, pertama ada jenis dan metode penelitian. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga sumber data. Yang keempat teknik pengumpulan data. Yang kelima teknik analisis data. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif, yakni dengan metode deskriptif dengan rancangan penelitian berupa pendekatan studi kasus. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana penulis adalah sebagai instrumen kunci. Selanjutnya metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, yang pertama, metode penelitian lapangan. Pada metode penelitian ini, penulis mengamati langsung ke perusahaan yang menjadi tempat magang untuk mencari data dan informasi yang dibutuhkan mengenai evaluasi akuntansi keperlakuan terhadap pengambilan keputusan manajemen pada kantor pengelola meeting point. Yang kedua, metode penelitian kepustakaan. Merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang menjadi sumber bagi penulis dalam mencari solusi atas apa yang berkaitan dengan evaluasi akuntansi keperlakuan dan pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, metode historis. Pada metode penelitian ini, penulis mencari data dan informasi berdasarkan peristiwa atau kejadian yang telah berlalu dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, yaitu berupa catatan atau laporan, untuk kemudian mencari solusi dan jalan keluar dari penelitian yang dilakukan. Tempat dan waktu penelitian. Adapun yang menjadi tempat penelitian ini yaitu pada kantor pengelola meeting point Politeknik yang berlokasi di Jalan Raya Politeknik Buha, Kairagi 2 Manado, Sulawesi Utara. Dan yang menjadi tempat waktu penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama 5 bulan, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 14 Agustus 2021. Adapun beberapa tahapan yang akan dilalui dalam penyusunan skripsi ini, yaitu dimulai dari prasurvei, pengumpulan data, dan pengelompokan data, informasi yang diperlukan, bimbingan penyusunan skripsi, ujian, dan perbaikan. Sumber data. Apa yang menjadi sumber data yaitu data primer, merupakan pengambilan data dengan cara pengamatan, wawancara, dan catatan serta dokumen. Dalam data primer ini bisa diperoleh dengan melakukan wawancara langsung di lokasi. Yang kedua, data sekunder. Dalam data sekunder, informasi yang diperoleh dengan cara studi pustaka, dokumentasi, buku, dan internet sebagai sumber referensi yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Antara lain, data pengambilan keputusan manajemen, struktur organisasi, serta data lain yang ada kaitannya dengan pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, ada 3, yaitu melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Yang pertama, observasi. Dalam teknik ini, pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung tentang aktivitas dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, yaitu mengenai penelitian ini tentang evaluasi akuntansi keperlakuan terhadap pengambilan keputusan manajemen pada kantor pengelola meeting point. Yang kedua, wawancara. Pada teknik pengumpulan data ini yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara terstruktur dengan pertanyaan yang telah disusun untuk kemudian ditanyakan secara langsung kepada pihak yang akan diwawancarai, yaitu pihak pengelola meeting point Politeknik dalam memperoleh data dan informasi. Yang ketiga, kajian pustaka. Dalam penelitian dengan teknik mencari referensi-referensi yang terkait dengan evaluasi akuntansi keperlakuan terhadap pengambilan keputusan manajemen pada kantor pengelola meeting point Politeknik dari beberapa sumber seperti buku-buku literatur untuk dijadikan acuan melalui studi kepustakaan dan situs internet yang akan mendukung penelitian ini. Selanjutnya,
teknik analisis data. Proses atau teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pertama ada sejarah perusahaan. PS Land didirikan pada tahun 2008 dengan menjalankan bisnis yang terutama bergerak di bidang properti real estate, khususnya di daerah Jakarta dan sekitarnya. PS Land terdiri dari para profesional yang sangat berpengalaman dan kompeten di bidang properti. Saat ini perusahaan sedang mengembangkan sebuah kompleks komersial tradisional berupa mall, perumahan, hotel, dan meeting point yang diantaranya berlokasi di Bintaro, Depok, Makassar, Manado, Bekasi, Cengkareng, Cinere, Marina, Manado, Kepo Bandung, Batam, dan Balikpapan. Produk ini terdiri dari ruko, kios, lapak, rumah berbasis TV, dan hotel. Seperti yang sudah diuraikan pada latar belakang sebelumnya, bahwa Meeting Point Politeknik merupakan tempat yang bidang usahanya bergerak di bidang properti dan juga dikelola oleh PT 3 Karya Wenang selaku kantor pusat. Meeting Point sendiri menyediakan tempat berupa ruko dan kios atau tenan untuk disewakan. Selain itu, juga ada berupa lahan yang akan disewakan jika ada penyewa yang membuat booth untuk berjualan. Kemudian ada visi dan misi, struktur organisasi, bidang usaha, aktivitas perusahaan. Dalam pembahasan penelitian ini, yang pertama pengambilan keputusan manajemen. Pengambilan keputusan manajemen pada kantor pengelola Meeting Point Politeknik dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pengambilan keputusan dari seorang manajemen sangatlah penting dalam menjalankan aktivitas perusahaan terkait. Suatu keputusan diambil berdasarkan pertimbangan secara matang dan tidak boleh sembarangan dengan mengidentifikasi setiap permasalahan atas beberapa pilihan alternatif yang ada. Suatu pengambilan keputusan dari manajemen atau pimpinan ini dimaksudkan untuk mengatasi setiap masalah-masalah yang dihadapi perusahaan, baik masalah-masalah dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Dalam pengambilan keputusan, seorang manajemen membutuhkan yang namanya informasi sebagai dasar untuk berbagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Proses-proses dalam pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, proses-proses dalam pengambilan keputusan manajemen. Adapun proses-proses pengambilan keputusan pada kantor pengelola Meeting Point terkait dengan pengambilan keputusan itu sendiri, yaitu yang pertama, menentukan permasalahan terkait dengan jalan keluarnya dan cara penyelesaian dari masalah tersebut. Yang kedua, memahami terkait dengan cara mengidentifikasi sebuah unsur permasalahan dan kriteria dari masalah tersebut untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan nanti. Selanjutnya, menyiapkan alternatif atau cara lain untuk mengantisipasi jika keputusan yang dibuat sebelumnya keliru. Maka ada jalan keluar atau cara lain yang bisa diambil terkait dengan pengambilan keputusan dari suatu permasalahan. Selanjutnya, mengukur atau membandingkan suatu nilai penyelesaian masalah dari beberapa kriteria yang ada, sehingga bisa memberikan suatu gambaran atau tolak ukur bagi manajemen dalam pertimbangannya terkait dengan keputusan seperti apa yang akan dibuat. Selanjutnya, ada aspek-aspek dalam pengambilan keputusan manajemen. Aspek atau bentuk-bentuk keperlakuan terkait dengan pengambilan keputusan manajemen pada kantor pengelola Meeting Point Politeknik selaku pegawai atau karyawan pada bidang akuntansi, di mana pada saat seorang karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan perusahaan terkait dengan bagaimana karyawan tersebut membuat laporan keuangan dan memanipulasi data-data yang ada pada catatan perusahaan berupa TTS. Hal ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku serta motivasi seorang karyawan yang bekerja dalam bidang akuntansi maupun dalam struktur kerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, perilaku.
Adapun perilaku yang dimaksudkan terkait dengan pengambilan keputusan, yaitu berkaitan juga dengan perencanaan dalam bagaimana perusahaan mampu menyesuaikan pada setiap kondisi dan perubahan-perubahan yang terjadi sehingga perusahaan mampu beradaptasi dalam persaingan dunia kerja. Selanjutnya sikap. Sikap merupakan evaluasi atas sesuatu yang ada dalam diri seseorang dengan kaitannya atas apa yang dirasakan individu tersebut. Berikut merupakan komponen utama dari sikap, yaitu komponen kognitif yang merupakan penyumbang suatu persepsi individu dan pengetahuan mengenai objek. Komponen objektif yaitu menggambarkan bagaimana perasaan seseorang yang tentang suka atau tidak suka terhadap objek. Dan komponen konatif yaitu mengenai sebuah kecenderungan untuk bertindak terhadap sebuah objek. Selanjutnya motivasi. Dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab perusahaan, maka seorang karyawan harus memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi yang dimaksudkan yaitu motivasi yang bersifat positif dan membangun. Artinya ketika bekerja, maka harus dilakukan dengan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi karyawan di kantor pengelola meeting point Politeknik, karena hal tersebut juga berdampak pada hasil kerja yang mereka capai nantinya. Mereka yang bekerja dengan motivasi yang benar akan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan bersungguh-sungguh. Selanjutnya pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perilaku karyawan di bidang akuntansi dalam pengambilan keputusan manajemen memiliki perilaku yang penuh tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang diberikan dapat mereka selesaikan tepat waktu. Yang kedua, sedangkan mengenai sikap dalam pengambilan keputusan manajemen, walaupun adanya hubungan yang dekat dengan atasan, tidak membuat karyawan bersemangat dalam bekerja, sehingga tidak adanya respon yang baik atas pekerjaan yang mengakibatkan pekerjaan yang dihasilkan tidak secara optimal. Kemudian terkait dengan motivasi, berpengaruh terhadap pengambilan keputusan manajemen. Hal ini tidak lepas dari gaya kepemimpinan manajemennya dalam memberikan penghargaan kepada karyawan atas setiap prestasi kerja yang mereka raih, sehingga membuat seorang karyawan termotivasi untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam bekerja. Selanjutnya rekomendasi. Terkait dengan penelitian tersebut, ada pun rekomendasi yang dapat penulis berikan, yaitu yang pertama, karyawan dalam bidang akuntansi telah menjalankan tugas dengan baik. Karena itu mereka harus mempertahankan kinerja tersebut agar setiap tujuan perusahaan dapat dicapai dengan baik pula. Kedua, pimpinan perusahaan harus meningkatkan semangat kerja karyawan dengan cara memberikan penghargaan atas hasil pencapaian kinerja seorang karyawan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri mereka. Demikian hasil sidang skripsi yang dapat saya presentasikan. Jika ada kata-kata yang salah atau keliru dalam sidang skripsi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan.